Momen Pak Jokowi diteriakin Mulyono. Usai pertandingan Indonesia vs Australia. Gibran Kaesang. Maka Fufu Fafa Vivi hihihi menertawakan Jokowi. M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Kita simak baik-baik ya. Akun Fufu Fafa masih ramai dibicarakan khususnya di media sosial. Belum juga keduanya dilantik, tapi serangan Wapres kepada pres sangat sengit dan brutal. Meski berjangka waktu jauh ke belakang, namun ternyata potensial berdimensi jauh ke depan. Karena apa yang akan terjadi di depan, prediktor terbaik adalah lihat masa lalu. Ini rumus yang paling mudah kita lihat. Jadi apa yang akan dia sikapi, apa yang akan dia lakukan, itu tidak akan jauh seperti sejarah kehidupan dirinya. Jadi kenapa kemudian kita tak bisa melupakan seperti yang diharapkan oleh Jimli Asidiki, sudah lupakan saja. Tidak bisa. Dia ini berbahaya ke depannya. Hubungan pres dan wapres akan saling menekan dan membunuh. Awalnya ramai isu jabatan Prabowo hanya 2 tahun, setelah itu diganti Gibran. Kita ingat tempo hari ya. Terjadi sesuatu pada Prabowo, tentu dengan asumsi bahwa Jokowi masih kuat. Tetapi Prabowo bisa saja berprinsip kill or to be killed. Ketika demikian, maka keduanya saling intip untuk saling mematikan. Penarikan Gibran menjadi pasangan Prabowo saat bertarung melawan Ganjar, Mahfud, dan Anies Mohaimin sesungguhnya bernuansa psikopolitis. Dalam arti tarikan psikologis Jokowi agar dengan segala cara membantu Prabowo. Dengan otoritas Jokowi, maka Gibran yang tidak memenuhi syarat dapat lolos. Cacat-cacat wajah di make up sangat menor. Kemenangan Prabowo Gibran yang kontroversial akibat bansos, Sirekap, dan kerja MK masih dapat ditutup sepanjang Jokowi dan Prabowo-nya solid. Megawati yang uring-uringan dan potensial menjadi oposisi harus diredam. Prabowo bisa bermain janji untuk beberapa posisi. Pandangan pendek Megawati mungkin diolah Prabowo dengan berkolaborasi untuk menyingkirkan Jokowi. Kini, segitiga bermuda anomali sedang dimainkan dengan adu kuat untuk saling menenggelamkan Jokowi harus tetap mengendalikan Prabowo dan mengancam Megawati. Ia mungkin merasa masih punya Cina dan polisi. Megawati menekan Jokowi untuk membongkar perkeliruan sang petugas partai dengan menempel Prabowo. Adapun Prabowo cari alasan untuk mendepak Jokowi melalui celotehan Gibran. Artefak Fufu Fafa ditemukan meski harus dibuat anomali dahulu. Prabowo tenang menghadapi konten 5.000-an tulisan. Pakar telematika Roy Suryo yakin 99,99% akun itu milik Gibran. 70% menyerang Prabowo. Kini Prabowo punya senjata kapan saja dapat digunakan untuk memukul Jokowi dan Gibran. Jokowi sudah jadi bebek lumpuh atau lame duck, bahkan bebek sekarat, dying duck. Adakah Fufu Fafa ini kebetulan atau temuan sengaja? Yang jelas tukang sandera itu kini tersandera. PKS juga diserang Fufu Fafa, tapi masih takut untuk melawan. Maklum, sedang membebek. Alih-alih melaporkan Fufu Fafa, malah seperti tak ada kerjaan justru melaporkan ke polisi media Islam Ar-Rahmah. Alasannya pencemaran.
PKS menambah ruang untuk dijauhi dan dimusuhi umat Islam. PKS sedang menjadi bebek bingung, confused duck. Kasus Pilkada Jakarta telah membuat PKS menjadi bebek cengeng, cry baby duck. Di lapangan, rakyat sudah berteriak Mulyono dan bajingan. Maksudnya lapangan sepak bola kemarin ya, Indonesia lawan Australia. Sebentar lagi teriakan tangkap dan adili akan menggema di mana-mana. Oposisi dan rakyat yang telah berjuang lama untuk makzulkan tangkap dan adili akan menemukan momentum. Tangkap dan adili Jokowi merupakan satu keniscayaan dan hal itu semakin dekat. Sudah saatnya dosa-dosa politik Jokowi diinventarisir dan dituangkan dalam narasi yang menuju pada pemenuhan rumusan delik. Mungkin sudah dibuat oleh Pak Rizal dan kawan-kawan. Penyertaan anggota keluarga juga perlu dicermati. Korupsi, pelanggaran hak asasi, pengkhianatan negara, kebohongan publik hingga hutang luar negeri dan politik dinasti menjadi teropongan hukum. Jokowi mulai panik dan sedang mengalami sakarat politik. Political dying. Menghitung mundur, countdown, itu sungguh menakutkan. Seperti langkah lunglai seorang terhukum yang sedang berjalan menuju ke tiang gantungan. Pucat dengan mulut komat kami. Entah mantra apa yang dibaca. Yang jelas perbuatan buruk pasti berujung buruk. Fufu Fafa sang putra telah membuat mati berdiri. Penghapusan dasta justru memperbanyak alat bukti. Fufu Fafa hihihi mentertawakan Jokowi. Rencana rapi dibuat warawiri. Penyesalan pun menjadi tidak berarti. Hihihi, Jokowi. Sinyal PDIP gabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM semakin menguat. Hal itu terlihat semakin mesranya hubungan PDIP dengan Partai Gerindra. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut bakal menemui Prabowo Subianto. Kabar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Senin 9 September. Menurut Muzani, pertemuan itu bakal dilakukan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Adapun kemesraan PDIP dengan Partai Gerindra terlihat saat Muzani bercengkrama dengan Megawati di gedung MPR Senayan. Saat itu Megawati menghadiri acara silaturahmi kebangsaan antara pimpinan MPR dengan keluarga Presiden ke-1 Republik Indonesia. Muzani mengatakan momen hangat itu terjadi karena dirinya dan Megawati sudah lama tidak bertemu. Meski begitu, Muzani enggan menjawab perihal keterkaitan momen hangat tersebut dengan bergabungnya PDIP ke KIM. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah nggak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah, itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut, tiba-tiba April gugat perdata. Kan ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu.
Bayangkan nih, udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga. Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan? Alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah ingkar nggak bisa dilawan, ya